Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Prilianti dengan NIM 1915294. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5, yaitu tepatnya di kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas UAS mata kuliah konseling keluarga. Dosen pengampunya Dr. Randa Eni Nuraini, MSI. Untuk soal yang pertama yaitu teknik-teknik apa aja yang harus dilakukan oleh klien dalam konseling keluarga. Di sini ada 10 teknik. Yang pertama yaitu sculpting atau mematung. Jadi sculpting itu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga yang menyatakan kepada anggota lainnya kayak persepsi tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota keluarga. Yang kedua yaitu role playing. Role playing itu bermain peran. Jadi role playing itu suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Nah, yang ketiga silence atau diam. Jadi dalam proses konseling itu ada kalanya seorang konselor untuk bersikap diam, kayak memberikan peluang untuk si klien bercerita gitu. Bercerita tentang masalahnya gitu. Jadi si konselor itu layaknya diam gitu. Yang ketiga yaitu confrontation atau konfrontasi. Jadi confrontation ini teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Nah, yang kelima yaitu teaching via questioning. Jadi ini tuh teknik yang mengajarkan anggotanya agar anggotanya dengan cara bertanya gitu. Yang keenam yaitu listening atau mendengarkan. Jadi teknik yang digunakan ini agar si pembicara itu agar pembicaraannya seorang anggota keluarga itu didengarkan dengan sabar oleh orang lain. Jadi kayak dalam teknik konselingnya seorang anggota keluarga itu pembicaranya didengarkan oleh orang lain gitu. Selanjutnya yaitu recapitulating atau mengikhtisarkan. Recapitulating itu digunakan untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota keluarga. Yang selanjutnya itu summary atau menyimpulkan. Jadi dalam suatu fase konseling kemungkinan si konselor itu akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu. Jadi di tahap ini, di teknik yang ini itu si konselor dapat menyimpulkan dari pembicaraannya kayak pembicaraan si keluarga itu gitu tuh yang konsultasi. Nah, yang selanjutnya itu clarification atau menjernihkan. Nah, dalam teknik ini usaha konselor untuk memperjelas atau menjelaskan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar gitu. Nah, dalam teknik ini yaitu kayak si konselor nih kayak ngejelasin gitu atau kayak memperjelas pernyataan-pernyataan si anggota keluarga karena kayak masih ngambang gitu, kayak ya masih samar-samar. Nah, yang terakhir yaitu reflection atau refleksi. Nah, cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. Untuk soal yang nomor 2 yaitu apa aja sih manfaat dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan di kelas BKI 5C. Untuk manfaat yang dapat dirasakan yaitu kayak kita bisa mengetahui apa aja sih, kan kita di kelas BKI 5C itu mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja. Jadi kita tuh dapat mengambil kayak kita tahu apa aja sih pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja, terus kayak mempererat tali silaturahmi karena peserta yang ada di webinar itu bukan cuma kelas BKI 5C, melainkan dari kelas-kelas yang lain. Ada kelas A, kelas B, kelas D, dan kelas E.
dan juga dari universitas lainnya. Nah, dari kegiatan webinar tersebut kan kita udah mengetahui apa aja nih untuk kayak pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja. Jadi ilmu yang kita dapat itu bisa kita terapkan di dalam diri kita sendiri, dan juga kita bisa berbagi kepada orang lain dengan cara entah kita cerita, ngobrol gitu. Dan setelah kayak ngobrol kayak gitu, kita sama-sama terapkan. Nggak tahu. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana menurut analisis kita dalam kegiatan webinar tersebut. Menurut analisis saya dalam kegiatan webinar tersebut tidak berjalan lancar atau tidak berjalan dengan apa yang sudah dirancang oleh kelas BKI 5C ini. Kayak agendanya ada yang ketinggalan, entah ada beberapa hal yang tidak terlaksana, jadi agak sedikit kurang lancar lah gitu. Semoga jika ada kesempatan lagi untuk mengadakan webinar kayak kemarin ini, kita akan mengerjakannya sesuai dengan harapan kita dan juga berjalan lancar dan sesuai agenda yang sudah dibuat. Kiranya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai jawaban tugas UAS konseling keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.